Dan kemudian menular, menyebar akhirnya menjadi kebiasaan mereka. Gitu Pak. Ya, iblis itu yang mula-mulanya itu memang. Nah, jadi hati-hati dong berarti ya, perilaku seperti itu bisa menular. Jadi hati-hati. Perhatikan pergaulan anak-anak kita. Dengan siapa dia bergaul? Siapa dia punya teman? Kalau dekat sama temannya, walaupun sama-sama laki-laki, lihat kelakuannya. Kalau agak aneh-aneh, tegur gitu. Ya, karena kalau sudah terbiasa Pak, susah nanti merubahnya. Seperti kaumnya Nabi Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang menyambung dengan kisah sebelumnya, yaitu tamunya Nabi Lut, ya. Tamunya Nabi Lut. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Waja'a dan telah datang ahlul madinati, penduduk kota itu, yastabshiruna, mereka merasa gembira. Karena kedatangan tamu tersebut. Kota apa yang dimaksud? Kota mana ini Pak? Kota mana? Ya. Kota mana? Penduduk kota itu. Kota mana? Kota Sodom. Ya. Jadi nama negerinya itu, wilayahnya itu namanya Sodom. Makanya perilaku seperti itu disebutnya sodomi. Itu perilaku bangsa orang Sodom gitu. Mungkin kalau asal mulanya perilaku itu dari mana sini? Kedaung, nah itu ya, kedaungi itu. Nah, jadi ini negerinya negeri Sodom. Farihina bi'ityanihim al-fahisyah. Mereka justru merasa gembira, euforia, karena bisa melakukan perbuatan keji seperti itu. Nah, itu yastabsyirun itu dalam tafsirannya begitu. Atau yastabsyirunnya itu merasa gembiranya itu adalah dengan datangnya tamu-tamu itu. Ya, jadi masih berbicara tentang kisah Nabi Lut alaihi salam dan tamunya, yang tidak lain, tamu yang datang itu adalah siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Nah, penduduk negeri Sadum ya, atau Sodom, dan adalah termasuk liwatiyin, ya, kaum yang melakukan perilaku liwat, melakukan hubungan sesama jenis, yaitu mendatangi laki-laki. Mereka merasa gembira, farihina masrurina litama'ihim fi ityanil fahisyah. Karena kedatangan tamu itu, mereka merasa senang, merasa gembira karena bisa melakukan perilaku kejinya dengan pemuda-pemuda yang tampan itu. Karena yang mereka tahu 3 orang itu pemuda, bukan malaikat, tapi manusia. Nah, makanya dari awal Nabi Lut itu sudah khawatir. Begitu lihat tamunya ganteng-ganteng gitu, licin-licin wajahnya. Itu kayak artis Korea itu berarti ya.
Malah ketakutan justru. Waduh, bahaya ini kalau kaum saya tahu kan. Ternyata beneran. Padahal tidak ada yang mengetahui kedatangan tamu malaikat ini kecuali keluarganya Nabi Lut saja. Nah, jadi siapa berarti yang membocorkan itu? Istrinya itu yang membocorkan itu, ya. Jadi yang membocorkan kedatangan tamu ini adalah istrinya Nabi Lut sendiri, sehingga mereka datang rombongan tuh ke rumahnya Nabi Lut, mendobrak rumahnya, memaksa Nabi Lut untuk mengeluarkan tamunya. Itu suruh dia keluar. Nah, itu kata mereka, ya. Maka Nabi Lut kemudian mengatakan, inna haula'i dhaifi. Qala, Nabi Lut berkata, inna haula'i, sesungguhnya mereka ini adalah dhaifi, tamuku. Fala tafdhahuni, maka janganlah kalian mempermalukanku di hadapan tamuku ini. Ya, jangan kalian mempermalukan diriku, wahai kaumku. Ini adalah tamuku. Itu kata Nabi Lut, mencoba mempertahankan tamunya agar tidak digoda, itu tidak diganggu oleh kaumnya. Jadi inna haula'i qaumi, dhaifi fala tabdahun ay fihi bi talabikum al-fahisyah. Jangan kalian memperlakukan diriku di hadapan tamuku itu dengan permintaan kalian agar mereka itu dijadikan objek pelampiasan syahwat mereka untuk melakukan perilaku keji itu. Wattaqullah, kita lihat di tafsir lain, ya. Mu'alimut Tanzil ini biasanya agak lebih lengkap itu, ya. Enggak, sama aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Lut ini, bahwa ini adalah tamuku, maka kalian tidak boleh mempermalukan diriku di hadapan tamuku. Ini pelajaran untuk kita bahwa adalah hal yang wajib, haqqun 'ala rajuli ikramu dhaifihi. Dalam ajaran agama, termasuk agama Islam kita, adalah kewajiban seseorang sebagai tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Wajib tuan rumah itu memuliakan tamunya. Itu. Jadi kalau wajib berarti dosa kalau kita datang tamu tapi tidak memuliakannya. Dosa, lupa. Hak sesama muslim itu salah satunya ya apabila dia datang bertamu itu ya muliakan tamu itu, ya. Kalau Nabi Ibrahim makan udah kita, ya, luar biasa. Nah, salah satunya adalah menjaga keamanan mereka, menjaga kenyamanan mereka. Jangan sampai diganggu oleh masyarakat sekitarnya. Maka Nabi Lut melakukan itu. Itu berusaha untuk menjaga. Karena Nabi Lut juga berpikiran mereka adalah manusia, ya, bukan malaikat. Gitu. Jadi wattaqullah wa la tukhzun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, jangan membuatku terhina. Wala tukhzuni, jangan membuatku terhina. Ya.
Aila tukhjiluni, itu jangan membuatku terhina, itu maknanya demikian. La tazullunani fi intihaki hurmati dhaifi, jangan kalian menjadikanku terhina dengan merusak kehormatan tamuku, gitu ya, dengan merusak kehormatan tamuku. Mereka ini tamuku, mereka harus dihormati, tolong, itu tolong hargailah. Iya, jadi nggak bisa apa-apa ya, karena RT-nya juga sama berarti ya, tukang sodom gitu. Iya, kalau di situ warga kayak di kita kan berarti ada RT RW juga dong. Iya. Jadi ya semuanya. Karena kan yang beriman ikut patuh itu hanya putrinya saja. Jadi semua warganya ya begitu. Nah, siapa sih yang awal mulanya? Yang awal mulanya melakukan perilaku keji ini, kalau kita lihat dalam keterangannya, ada salah satunya dari keterangan Ibnu Abbas itu bahwa awal mulanya kaum Nabi Lut ini melakukan perilaku keji seperti itu pada saat iblis menyerupakan diri menjadi seorang pemuda belia. Jadi anak kecil, masih muda, usia tanggung gitu ya, remaja, dan sangat mulus gitu kulitnya ya, kayak orang-orang Korea gitu. Kalau kita lihat laki-laki Korea kan ya kayak perempuan ya. Iya. Nah, lalu si iblis yang dalam penampilan anak laki-laki itu mengajak tuh orang kaumnya Nabi ini untuk melakukan itu. Awal mulanya nggak mau, terus digoda. Akhirnya terjadi melakukan, dan kemudian menular, menyebar, akhirnya menjadi kebiasaan mereka. Gitu Pak. Ya, iblis itu yang mula-mulanya itu memang. Nah, jadi hati-hati dong, berarti ya, perilaku seperti itu bisa menular. Jadi hati-hati, perhatikan pergaulan anak-anak kita. Dengan siapa dia bergaul, siapa dia punya teman. Kalau dekat sama temannya, walaupun sama-sama laki-laki, lihat kelakuannya. Kalau agak aneh-aneh, tegur gitu. Ya, karena kalau sudah terbiasa Pak, susah nanti merubahnya. Seperti kaumnya Nabi Lut, tertutup mata hatinya pun diingatkan. Bahkan nanti Nabi Lut sampai berani itu menawarkan putrinya pada mereka sebagai pengganti dari tamu-tamunya ini. Dan nggak tertarik, luar biasa, nggak tertarik. Udah rusak jadinya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan Mbak ya. Bahaya tuh berarti. Wattaqullaha wa la tukhzuni, aituhinuni wa tuzilluni, jangan kalian hinakan diriku. Apa yang mereka jawab? Mereka menjawab, Pak. Apa jawabannya? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu menerima manusia atau menerima tamu dari manapun? Nah, jadi sebelumnya mungkin sudah ada ya peringatan dari kaumnya ini agar Nabi Lut tidak menerima tamu, agar Nabi Lut ini tidak menerima tamu dari luar. Ai ataqulu ma taqulu wa lam tazkur anna
nahainaka an istidhafati ahadin minan nas. Jadi bukankah kami telah melarangmu untuk membiarkan bertamu seorang pun di antara manusia. Ai alam nanhaka an tudifa ahadan minal alamin. Bukankah kami sudah melarangmu untuk menjamu tamu atau menerima tamu seorang pun dari kelompok lain? Al-alamin itu maksudnya ai alam nanhaka an tudkhilal ghuraba al madinata. Ada lagi makna lainnya, bukankah kami telah melarangmu untuk membiarkan masuk orang asing ke kota ini? Begitu. Fa inna narkabu minhumun al-fahisha. Kenapa? Sebab jika ada orang asing masuk sini, maka kami akan melakukan perbuatan keji itu dengan mereka. Itu kata mereka, ya. Kan sudah kami larang. Kenapa kamu tidak mendengar kami? Sudah ada sebelumnya seperti itu. Dari ini perkataan dari kaumnya Nabi Lut, ya. Awalam nanhaka 'anil 'alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kata Nabi Lut, mereka inilah putri-putriku. Kalau secara zahir memang banati itu artinya putri-putriku. Tapi banyak ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud bukan putri kandung beliau. Karena putrinya cuma 2. Ini kan bahasanya banat, banyak. Maka lihat dalam terjemahan yang sudah semi tafsir di sini, putri-putri negeriku. Jadi bukan putri-putriku ini, bukan. Hei, itu kalian ini. Coba perhatikan nih, putri-putri negeriku ini. Kampung ini. Mereka cantik-cantik, masa kalian nggak tertarik gitu? Kira-kira mungkin ya. Nikahilah mereka. In kuntum fa'ilin, jika kamu hendak berbuat memenuhi nafsu syahwat kalian itu. Kenapa harus sama jenis? Ya, kenapa harus sama laki-laki? Lihat itu, putri-putri negeri ini, mereka cantik-cantik. Kurang apa mereka? Oh, gitu itu. Wah, ada juga yang menafsirkan ya, memang yang dimaksud adalah putri beliau sendiri, gitu. Demi untuk menjaga kehormatan tamunya, maka Nabi Lut rela bahkan menawarkan putrinya sekalipun. Oh, kalau yang sudah adalah putri kandungnya. Ya, tetapi memang ada juga sebagian ulama ya, seperti yang dalam terjemahan ini. Ini terjemahannya Kemenalba, ya, yang kita pakai itu. Jadi Kementerian Agama pun ya, menafsirkannya seperti ini. Putri-putri negeriku, ya, nikahi mereka jika hendak berbuat memenuhi nafsu syahwat kalian. Begitu maksudnya itu. Haula ibanati itu, ya. Ai uzawwijuhunna iyyakum in aslamtum fa'tul halala wada'ul haram. Aku akan nikahkan kalian dengan mereka jika kalian mau berserah diri tunduk kepada Allah, maka lakukan, datangi yang halal, tinggalkan yang haram. In kuntum fa'il, jika kalian mau melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, jadi dikatakan bahwa arada bil banat nisa'a qaumihi li'anna an-nabiyya kal walid li ummati. Bahwa dimaksud dengan anak
perempuan, banat, putri adalah kaum wanita, kaumnya Nabi Lut sendiri, sebab seorang nabi bagi kaumnya kedudukannya itu sama seperti ayah bagi umatnya. Ya. Nah, makanya istri Nabi itu kan digelari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, bapaknya siapa? Ya Rasulullah berarti kan? Itu. Nah, jadi kedudukan seorang nabi terhadap kaumnya itu sama seperti ayah. Nah, makanya Nabi Lut menyebut kaum wanita dari kaumnya itu dengan sebutan banati, putri-putriku. Ya, putri-putriku. Maksudnya kaum wanita dari kalangan kaumnya. Nah, itu adalah ya dalam tafsir Imam Al-Baghawi seperti itu sudah ditafsirkannya. Aiha ulai banati fatuzawwijuhunna in kuntum fa'ilina ma amurukum bihi aw rusyidukum bi, sama tafsirannya ya. Sama itu, kurang lebih sama. Apalagi kemudian Allah menyatakan nih, la amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Ini pernyataan dari Allah. Allah berfirman, demi umurmu wahai Nabi. Ini ditujukan ke Nabi Muhammad. Demi umurmu Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka itu ombang-ambing dalam kemabukan atau demi melampiaskan hawa nafsu mereka. Sungguh mereka itu terombang-ambing dalam ya, sakroh itu asalnya mabok ya. Sakroh itu mabok maksudnya. Jadi mereka sudah gila itu ya. Sudah terombang-ambing dalam kegilaannya. Ngaco itu sakroh. Jadi perilaku yang tidak mempertimbangkan akal. Itu. Ya karena secara manusiawi saja, kalau kita melihat laki-laki berpasangan dengan laki-laki, ini kita pakai agama ya, pakai akal saja. Kira-kira akal manusia tuh melihat kalau ada pasangan laki sama laki, satu jenggotan, gitu. Nah, terus gandengan tangan gitu. Akal kita tuh merasa pantas nggak itu lihat kayak begitu? Hah? Ya nggak usah pakai ya, dalil syariat lah, itu ya. Ayam aja nggak pernah itu ayam jago sor ke ayam jago lagi. Mana ada ayam jago ngejar-ngejar ayam jago kan? Ayam tuh kecuali lagi berantem ya. Kalau itu mah diadu namanya. Ya, kalau mau melampiaskan syahwat mau dikejar betina. Kucing aja tahu kucing gitu ya. Yang menjadi sasaran itu yang betina gitu. Yang jantan berantem. Ini manusia kok. Laki-laki sama laki-laki ya kan lebih parah daripada binatang berarti. Tuh, ketika manusia tidak mau menggunakan akalnya itu ya betul apa kata Al-Quran kan gitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha lahum adhanun la yasma'una biha wala hum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya akal
punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir, mereka punya telinga tapi tidak mau digunakan untuk mendengar yang benar, mereka punya mata tapi nggak mau digunakan untuk melihat yang benar, tertutup. Maka ulaika kal an'am balhum adhal, maka mereka itu sama saja seperti binatang, bahkan mereka lebih hina lagi. Ya, lebih hina lagi. Kalau ada misalnya ya, tuh ayam ngejar-ngejar ayam jantan bukan karena berantem tapi mau melampiaskan syahwatnya, mungkin dianggap wajar karena dia nggak punya akal, nggak mikir itu. Ya, kambing lapar tuh Pak, kan nyosor-nyosor aja tuh biar jantan juga tuh. Kalau kambing lapar, kambing itu, jadi kan nggak punya akal, nggak mikir gitu. Manusia masa nggak make akal? Coba deh digunakan akalnya ya. Secara akal aja lihatnya dia jijik kok, itu ya. Iya, udah jenggotan, ya Allah, pakai bajunya baju perempuan itu. Jadi nggak dipakai itu ukuran akalnya orang-orang begitu. Jadi maka Allah bersumpah dengan menyebut dengan kehidupan Nabi, Allah bersumpah demi umurmu Muhammad, menunjukkan kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah pun bersumpah dengan kehidupan Rasul. La amruka, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka itu terombang-ambing dalam kemabukan. Sakrah itu kemabukan, demi melampiaskan hawa nafsunya. Udah mabok. Lah orang udah mabok makan nggak sadar apa yang dilakukan, ya nggak sadar begitu. Jadi kalau ada yang seneng gitu Pak, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu orang mabok gitu ya. Gitu. Tertutup akalnya, terserah mau ngomong apapun, hak asasi manusia terserah dia gitu ya. Kan sekarang dilindunginya pakai itu Pak ya, hak asasi dong gitu. Rahasia gitu. Ya memang pada dasarnya tidak merugikan, tetapi ketika mereka terus ya mengkampanyekan, nah ya itu perilakunya yang seperti itu, nah supaya diakui dan dilindungi, nah itu sudah mengganggu yang lain, itu begitu. Ya kalau mau di sini nggak diakui ya sono pergi gitu, ya, nggak usah ada di sini, begitu. Di bumi ini yang nggak mau terima, pergi sana ke Mars gitu. Jangan maksa-maksa. Harusnya kan begitu. Ini kita yang dipaksa suruh menerima mereka. Ya kalaupun mau tidak mau nurut juga sudah, biarkan saja. Gitu. Kalaupun terus mau memaksakan juga, nanti akibatnya mereka sendiri akan merasakan. Cuma khawatirnya kalau tidak ada yang memperingatkan itu, nah Allah akan turunkan azab. Ngerinya itu ya. Kalau tidak ada yang memperingatkan. Tuh, padahal kalau mau mikir juga mereka pakai akal. Sesama jatuh kan sampai kapanpun nggak akan pernah punya anak. Siapa yang akan melanjutkan mereka? Nggak ada. Sementara umur mereka juga nggak lama di dunia, pasti mati. Gitu. Jadi dengan banyaknya kelompok-kelompok seperti itu akan mengurangi populasi penduduk bumi. Ya, tungguin aja berapa tahun lagi pada mati mereka, nggak ada keturunannya. Gitu. Walaupun nggak kena azab juga. Nah, ya mereka nggak sadar dengan itu kan. Ya sengaja memang gitu, didukung terus bagi orang-orang yang memang menginginkan penduduk bumi ini berkurang begitu. Biarin aja, itu mereka banyak kelompok kayak gitu, karena nggak bakalan punya anak, ya. Lama-lama mereka mati, udah selesai kan? Berarti berkurang tuh penduduk bumi, mereka nggak punya anak.
Mikir nggak sih mereka ke situ? Coba, ya. Nah, jadi kalau mereka didukung, dikasih dana yang besar, ya itu propagandanya itu sebetulnya ya. Hati-hati pokoknya lah sekarang ya, anak-anak kita jangan sampai salah di pergaulannya. Fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit pagi-pagi, Pak. Ya. Nah, yang sebelumnya kalau di surat Hud itu dikisahkan dalam tafsirnya, saat mereka maksa mengeluarkan tamu yang 3 orang ini kan sudah saya ceritakan minggu yang lalu. Itu mereka maksa, akhirnya malaikat Jibril meminta izin kepada Allah untuk memberi mereka pelajaran, dan Allah izinkan. Itu malaikat Jibril memukul mereka dengan sayapnya, dan semua mereka yang masuk ke dalam rumahnya Nabi Lut ini tiba-tiba tidak bisa melihat, buta matanya, akhirnya kocar kacir itu, ya, lari dari rumah Nabi Lut, teriak-teriak itu, kami jadi korban tukang sihir, tukang sihir di rumahnya Lut, gitu ya. Nah, sampai kemudian Nabi Lut diperintahkan oleh Allah malaikat itu untuk pergi meninggalkan mereka kaumnya. Itu sebab waktu itu sudah malam, larut malam. Sebentar lagi pagi, dan Allah menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menurunkan azab itu di pagi hari. Maka Nabi Lut diminta untuk pergi tinggalkan kaum itu. Bawa keluargamu kecuali istrimu, kan sebelumnya dah ya, kecuali istrimu, karena dia termasuk orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Jangan hiraukan mereka, jangan melihat ke belakang karena merasa kasihan. Itu tetap mereka, apapun yang terjadi menimpa mereka, terus jalan, tinggalkan mereka. Itu fa inna mau'idahumus subh, sebab janji yang sudah Allah sampaikan bahwa mereka akan binasa adalah pagi hari, dan pagi itu sudah dekat, kata malaikat. Pergilah, bawa keluargamu. Nah, apa yang terjadi dengannya ini? Mereka dibinasakan dengan sayhah. Sayhah itu adalah suara jeritan, ya, asalnya sayhah itu. Sayhatu Jibril musyrikina ma'a isyraqis syams, yaitu jeritan malaikat Jibril. Ya, kalau dalam keterangan lain bukan cuma jeritan, tapi malaikat Jibril itu mengangkat kampung-kampung di Sodom itu diangkat sampai ke atas. Setelah di atas, dibalikan yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, dalam keadaan itu kemudian dilempar ke bawah sambil dihujani dengan batu panas. Wa amtarna alaihim. Nah, ini lihatin ayat ceritanya tuh. Ada keterangan itu. Dari mana itu? Bahwa diangkat lalu dijadikan yang di atas menjadi di bawah tuh, ini ayatnya. Lihat. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami menjungkir balikan negeri itu, dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu atau tanah yang dibakar. Sijil itu kan di surat Al-Fil kita menemukan itu, tarmihim bihijaratim min sijil, dari tanah yang dibakar atau tanah yang membatu. Sijil itu. Jadi seperti itu gambarannya, itu berarti diangkat ke atas, setelah itu dibalikan, lalu dihujani dengan batu-batu panas, ya, dengan batu-batu panas.
Wa amtarna fadzalika hijaratan min sijil ay min tinin matbukhin bin nar. Jadi sijil itu adalah tanah yang dibakar dengan api. Jadi panas itu sijil itu. Jadi batu yang terbuat dari tanah yang dibakar. Batu-batu panas. Nah, makanya para arkeolog dunia yang mereka tidak punya keimanan, juga tidak pernah baca Quran, menyatakan bahwa kaum Sodom itu hancur karena mereka itu menjadi korban dari jatuhnya meteor. Yang masuk akal menurut mereka yaitu ya, sebab kalau diceritakan bahwa itu kampung diangkat oleh malaikat, dibalikan di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah, nggak akan nyambung dengan logika mereka. Tuh ya, karena cuman bahasa iman saja yang bisa menerima itu. Ya, adanya malaikat melakukan itu. Ilmuwan nggak bisa. Ya, kesimpulan mereka apa? Meteor itu. Kenapa? Berarti kan ada bekas-bekas jatuhan batu panasnya itu. Seperti apa yang dikatakan Quran ini. Ya. Jadi fakta itu. Bukan dongeng. Ya, belum percaya saya. Ya udah pergi ke sana gitu ya. Ke Sodom tadi tuh, dekat Laut Mati, Pak. Ya. Kalau nggak percaya mah, bener nggak sih ada peninggalannya? Ada sampai sekarang. Sodom. Ya. Inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan dengan seksama tanda-tanda itu. Al-mutawassimin itu dimaknai demikian. Ai inna fi dzalikal mazkur min tadmiri mudun itu kamilah bima fiha li ayatin wa ibarin wa idhatin lil mutawassimin ay an-nazirina nazrat tafakkur wa ta'ammul li ma'rifatil asya. Bahwa pada yang demikian cerita yang disebutkan tadi, yaitu dihancurkannya kota itu, ya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah serta nasihat dan pelajaran bagi orang yang memperhatikan dengan seksama sehingga bertafakur dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Itu namanya mutawassimin. Jadi bukan cuma lihat dan tahu, tetapi memperhatikan dengan seksama. Kenapa kaum ini hancur? Apa sebabnya? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana historisnya? Nah, pakai akal. Gunakan akalmu untuk meneliti itu. Ya, berpikirlah. Wa innaha labisabilim muqim. Wa innaha, dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Labisabilim muqim. Artinya apa? Peninggalannya masih bisa kita lihat sampai dengan hari ini, karena ia aitil kal qura al halikah labi tariqin sabitin baqin yamurru bihi ahlu makkah fi asfarihim ila syam. Bahwa negeri yang dihancurkan itu berada di jalan yang tetap sampai hari ini, di mana penduduk Mekah melewati jalan itu dalam perjalanan mereka menuju Syam. Suriah sekarang, Syam itu melewati tempat itu tempat Sodom itu. Nah, jadi artinya apa? Bukti kebenaran tentang cerita Al-Quran ini mereka bisa lihat sendiri dengan mata kepala.
buktinya ada, faktanya ada. Begitu maksudnya itu. Wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang mukmin. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Sungguh penduduk Aikah negeri itu ya adalah orang-orang yang zalim. Nah, Ashabul Aikah ini apa nih? Jadi kisahnya Nabi Syuaib kalau Ashabul Aikah Maya. Kisahnya Nabi Syuaib nanti itu. Jadi penduduk Aikah. Nah, penduduk Aikah itu benar orang yang zalim. Wa in kana ashabul aikati lazalimin famtaqamna minhum, maka kami membinasakan mereka. Sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur raya katanya ya. Wa innahum labi imamin mubin, itu terletak di satu jalan yang besar gitu. Fantaqamna minhum ay ahlaknahum biharrin syadidin yaumaz zillah. Mereka dihancurkan oleh Allah dengan cuaca panas. Wa innahum labi imamin mubin. Mereka atau keduanya yaitu kampung Aikah dan Sodom itu berarti ya benar-benar berada di satu jalan yang besar. Sebab manusia yamsuna fihi wa huwa imamuhum. Itu mereka sering berjalan di situ. Itu jalan yang sangat jelas ya. Jadi yang dimaksud apa? Kaumnya Nabi Lut yang tinggal di Sodom dan kaumnya Nabi Syuaib, yaitu penduduk Aikah ya. Itulah ashabu Madian, bukan penduduk Madian katanya yang dibinasakan, tapi penduduk Aikah. Karena Nabi Syuaib itu diutus oleh Allah kepada penduduk Aikah dan juga penduduk Madian. Nah, sedangkan jalan yang disebut tadi adalah jalannya orang Quraisy menuju Syam. Nah, tujuan dari penyebutan ini adalah memberikan pelajaran pada mereka, harusnya ya, mengambil pelajaran dengan ayat itu. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat 67 sampai dengan 79 ini? Yang pertama, menjelaskan dibinasakannya kaum Nabi Lut. Sudah jelas itu ya. Kaum Nabi Lut. Kemudian yang kedua, mengingkari perilaku fahisyah atau perbuatan keji yang merupakan fahisyah paling buruk yang dikenal bangsa manusia, yang mendatangi kaum laki-laki ya. Laki-laki mendatangi laki-laki. Itu belum pernah ada dalam sejarah manusia sebelumnya, sebelum Nabi Lut itu. Ya, jadi pelopornya adalah memang kaumnya Nabi Lut. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa Nabi Lut mempertahankan tamunya sehingga ia rela menebus mereka dengan putri-putrinya jika yang dimaksud adalah putri beliau. Walaupun tadi banyak ditafsir menafsirkan maksudnya adalah kaum wanita ya di negerinya yang dimaksud putri itu. Ya, tapi tetap poinnya ya sama, bahwa kewajiban seorang itu adalah memuliakan tamu, termasuk menjaganya dari hal buruk. Keempat, mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Dari yang mana? La'amruka, dengan umurmu. Gitu.
dengan umurmu, demi umurmu Muhammad. Kemudian yang kelima, dorongan untuk mempertimbangkan pemikiran dan pelajaran berdasarkan akal, karena hal itu bermanfaat bagi akal manusia. Gitu ya. Dicoba gunakan pertimbangan akal itu. Kalau mengikuti hawa nafsu, karena akal dengan nafsu itu akan selalu berlawanan ya. Akal dengan nafsu itu akan selalu berlawanan. Kalau mengikuti nafsu ya berarti bukan pilihan akal. Gitu. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan ini pilihan nafsu atau pilihan akal? Nah, coba pikirkan itu. Ya, pikirkan itu. Nah, kalau datang di acara di masjid, tiba-tiba misalnya ya, datang ada satu acara. Nah, itu pilihan akal atau pilihan nafsu? Ya tanya ke diri kita, tujuan datang ke situ ngapain? Nah, kalau saya datang ke situ ya mau mencari ridho Allah, ibadah saya niatnya. Nah, itu berarti ya benar. Tapi kalau niatnya apa? Ya, nah ya, ingin supaya ketahuan orang, lain lagi. Nah, berarti ya termasuk di situ. Ya, jadi keenam, menjelaskan murka Allah terhadap orang zalim sebagai pelajaran dan nasihat bagi yang lain. Ya, kenapa diceritakan di Quran itu ya supaya jadi pelajaran. Itu buat yang lain. Dan yang ketujuh, menetapkan kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena berita seperti ini tidak mungkin diterima oleh Nabi kecuali berdasarkan wahyu ilahi. Jadi dari mana Nabi Muhammad tahu tentang kisahnya kaum Nabi Lut ini? Itu kalau kan dari wahyu. Ya, karena Nabi nggak pinter baca. Itu nggak punya ensiklopedia, nggak punya buku sejarah di rumahnya. Nggak bisa juga googling karena internetnya belum ada. Gitu. Ya kalau sekarang mah pinter orang nyari di Google apa aja ada kan. Nah, ya kalau bapak pengen jadi ustadz gitu dadakan, ya nyari di Google aja udah. Gitu. Ya, gampang itu sekarang. Ya dulu mana ada itu. Nabi itu nggak pernah, ya tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi ketika Al-Quran mengisahkan itu bahkan secara detail, nah itu membuktikan bahwa apa yang diterima oleh Nabi itu adalah wahyu, bukan karangan Nabi. Nah, seperti itu. Kira-kira jelas lah ya. Pak Liman kan cuman kisah aja ini, nggak ada keterangan tentang pembahasan syariatnya ya. Ya tapi justru dari kisah-kisah ini ya pelajaran utamanya adalah menguatkan iman, Pak. Jadi akidah yang dibahas dalam kisah-kisah itu, kisah kaum dulu yang dihancurkan tuh, ya pelajaran utamanya kan menguatkan iman kita, gitu, menguatkan iman kita. Ya, karena rata-rata yang dihancurkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang mau beriman. Baik, itu dulu ya sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.